Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menolak lupa kejahatan mengerikan kekristenan sepanjang masa. Dunia tengah berusaha menghapus sejarah kelam sekte ini dengan berbagai cara, termasuk memfitnah dan menghina Islam lalu melabelinya sebagai agama kekerasan dan teroris. Untuk itu, meski tidak begitu elok untuk mengungkap kembali aib dan sejarah kelam gereja yang sebenarnya, tetapi hal ini perlu selalu kita ingat untuk menjadi bahan pembelajaran kita semua. Kita tidak akan pernah menemukan kejahatan yang paling keji dan mengerikan di institusi, lembaga, kelompok, agama, bangsa, atau negara manapun selain di dunia kekristenan dan negara-negara yang menjadi basis utama sekte ini. Puncak kejahatan tertinggi sekte ini adalah ketika iblis menjadi penggagas penyalipan terduga Tuhan mereka, lalu menjadi landasan utama lahirnya sekte ini. Seperti umumnya tradisi pagan yang kerap menumbalkan dewa atau terduga anak Tuhan mereka terhadap iblis adalah dasar iman mereka. Karenanya tidak heran jika kekristenan melakukan hal yang sama terhadap Yesus dan juga umat manusia. Sementara di dunia Islam yang dituduh sebagai agama kekerasan dan teroris, jangankan untuk membunuh para nabi dan rasul seperti kebiasaan orang-orang Yahudi, semut sekalipun dilarang untuk dibunuh, bahkan dilarang mengurung hewan, menebang pohon tanpa peruntukan yang semestinya, dan membunuh satu orang saja bukan karena ia melakukan kerusakan di muka bumi, tak ubahnya telah membunuh seluruh umat manusia di dunia, dan menyelamatkan satu nyawa saja seperti telah menyelamatkan semua umat manusia. Sementara Kristen, nyawa terduga Tuhan sekalipun tidak ada harganya dan paling gencar mempromosikan label agama kasih dalam berita meski kejam dalam fakta. Karena dasar akidahnya dibangun dari puncak kejahatan tertinggi, maka usai menumbalkan Tuhan, kekejaman mereka berlanjut pada pembantaian sadis dan tragis seluruh struktur kerasulan dalam sekte ini, beserta pengikut awal Yesus yang dilakukan oleh musuh besar beliau selama hidupnya bernama Paulus, sebelum akhirnya merasulkan diri secara sepihak pasca kepulangan beliau. Paulus secara berkobar-kobar terus memburu pengikut awal Yesus. Alhasil terjadilah saling menganiaya, saling kutuk, saling memburu, menyiksa, dan membunuh antara pengikut awal Yesus dengan Paulus. Saat itu yang kuat dialah yang menang, sedangkan Romawi selaku salah satu penguasa Timur Tengah kala itu juga turut membunuhi pengaku atau pengikut awal Yesus dan juga pengaku Kristen. Tidak peduli itu pengikut Arius atau Athanasius selaku penganut Trinitarian pagan. Alhasil kedua kubu Kristen ini pun saling berebut pengaruh terhadap Romawi demi memperkuat posisi masing-masing. Mereka diburu, ditangkap, dipenjara, diasingkan, dan disiksa hingga dijadikan santapan singa peliharaan bangsa Romawi. Tidak peduli itu wanita, orang tua, bahkan anak-anak kecil sekalipun menjadi santapan singa, diiringi oleh sorak-sorai penonton yang tampak menikmati kekejaman ini. Dan sepertinya kasih Tuhan tidak terlibat dalam sekte ini, karena di Alkitab sendiri dengan tegas dikatakan bahwa merubah satu iota firman saja, maka Tuhan akan murka dan menghukumnya secara keji. Mereka yang ditahan dalam satu penampungan akan dikeluarkan per kelompok, kemudian orang-orang Romawi mengeluarkan singa dari kandangnya, dan para korban dijadikan santapan para singa lapar ini di hadapan para penonton, seperti tengah menyaksikan pertandingan sepak bola. Alhasil kedua kubu yang saling bertikai ini berupaya menarik simpatik atau dukungan dari kekaisaran Romawi. Tidak hanya menjadikan santapan singa, mereka juga disalib di tengah-tengah arena. Yang tidak masuk dalam arena, mereka akan dibakar hidup-hidup agar mati secara tersiksa. Alhasil karena awal kebrutalan ini dari Paulus, akhirnya dia menerima kutukannya sendiri dengan cara dipenggal kepalanya oleh Kaisar Nero setelah sempat dipenjara selama 2 tahun. Ketika Kaisar Konstantin dalam ancaman kekuasaan mendapat banyak tekanan dan pemberontakan di wilayah-wilayah jajahannya, ia lalu menggandeng gereja. Meski beliau harus menghadapi pertikaian yang sangat alot dan kuat antara pengikut Arianisme dan Trinitarian, sehingga memaksanya harus menggunakan kekuasaan untuk menyatukan keduanya, meski selalu berakhir gagal dan menghadirkan kejahatan, kekejaman, dan konflik brutal lanjutan yang lebih dari sebelumnya. Bagi gereja pagan Trinitarian saat itu, kekuasaan dan kekayaan jauh lebih penting daripada akidah dan Tuhan. Karenanya meski Konstantin memasukkan kepercayaan berhalanya ke dalam gereja Trinitarian, mereka tetap menerimanya demi mengamankan posisinya. Sementara Arius terus bertahan dengan akidah tauhidnya. Sejak Romawi mengadopsi sekte ini, dimulailah rangkaian sejarah kelam hingga saat ini.
Pada tahun 493 mereka menyerang Heruli, penentang Katolik Roma, didukung oleh Kaisar Justinian dari Kekaisaran Romawi Timur. Tahun 496 mereka menghajar Raja kaum Frank. Tahun 543 menghabisi Rete Vandal. Tahun 538 melumat Ostrogoths. Kemudian pada tahun 754 berdirilah Imperium Romawi bertopeng agama bernama Vatikan. Saat secara mengejutkan umat Islam tampil mengembalikan originalitas agama Samawi dan menyempurnakannya kemudian, lalu sukses tampil menjadi bangsa yang sangat kuat hingga mengancam hegemoni Romawi dan Persia yang sejak ribuan tahun telah merusak tatanan sosial, menebar kengerian, menjajah, merusak agama Samawi, dan juga menguasai hampir separuh bumi dengan kekuasaan yang lalim. Gereja lalu melihat agama ini sebagai ancaman kekuasaan serta eksistensi mereka. Sejak itulah Paus Urbanus II lalu menggagas perang salib. Ia memprovokasi dan mempengaruhi para penguasa di Eropa untuk melakukan invasi ke kawasan Timur Tengah, terutama Yerusalem. Terjadilah kekejaman yang sangat mengerikan yang dilakukan oleh pasukan salib dari Eropa. Mereka menjarah harta dan membantai semua yang bernyawa sepanjang jalan menuju Yerusalem. Kuda mereka berjalan di atas gelimpangan mayat dan darah wanita, anak-anak maupun orang tua. Selama beberapa kali penyerangan kampanye militer ke Timur Tengah, bahkan Kristen Ortodoks sendiri yang ada di Konstantinopel tidak luput dari kebrutalan pasukan salib Eropa, dan mereka menjarah harta, membantai semua jemaat Kristen Ortodoks yang tidak sempat melarikan diri. Sejak lama pasukan salib memiliki ciri utama dalam melakukan invasi atau kejahatan ketika menjajah suatu bangsa. Mereka kerap membantai semua yang bernyawa, menyiksa secara sadis, menyalip, menusuk korban dengan kayu, lalu memajangnya di pinggir jalan, memutilasi, dan bahkan memakan organ tubuh lawannya. Korban tidak hanya orang Yahudi, Islam, dan Kristen Ortodoks, tetapi juga bahkan oleh orang Kristen sendiri penganut Trinitarian yang mereka lewati dalam perjalanan menuju Yerusalem. Karena mereka juga menjarah harta para korban, dan untuk itu permusuhan abadi antara gereja barat dan timur terus terjadi hingga saat ini. Karena sekte ini dibangun dari kekerasan brutal bahkan terhadap terduga Tuhan mereka sekalipun, maka membunuh secara keji menjadi bagian dari iman mereka dalam nama Yesus. Apalagi ketika penyembahan berhala Romawi yang terkenal kejam masuk ke dalam gereja Katolik, maka sempurnalah kejahatan sekte ini. Sejarah masuknya pemujaan berhala ke dalam gereja mulai terjadi di tahun 300 ketika Katolik Roma mengadopsi doa untuk orang mati dari Hellas, lalu di tahun 320 mereka mengadopsi penggunaan lilin pagan. Kemudian pada tahun 321 gereja menghilangkan hari Sabat dan menggantinya dengan ibadah di hari Minggu menurut tradisi pemujaan Dewa Matahari pada agama Mitras. Di tahun 325 Masehi terjadi penghapusan Paskah di Alkitab. Tahun 354 memperkenalkan Natal selaku hari lahir Dewa Matahari. Tahun 375 mulai menyembah arwah orang-orang kudus yang telah wafat. Kemudian tahun 431 mulai menyembah Maria seperti penyembahan dewi-dewi pagan. Lalu meninggalkan status Maria sebagai ibu Tuhan. Tahun 600 mulai mengajarkan berdoa kepada Maria, orang suci yang sudah meninggal, dan para malaikat. Tahun 709 digagaslah ide mencium kaki Paus, dan di tahun 890 mulai menyembah Yusuf, ayah dari Yesus. Segera setelah gereja menerima penyembahan berhala ala Romawi, dengan cepat menjadi sangat sekuler. Para Paus menobatkan raja dan raja melindungi Paus. Penentang gereja Katolik berarti memberontak terhadap negara dan Tuhan. Paus bisa melengsarkan penguasa dan raja-raja seperti saat mengucilkan Raja Henry keempat. Ketika itu, beliau tengah dihadapkan dengan krisis dan ancaman dilengsarkan oleh gereja. Ia lalu pergi ke Paus yang ada di Canossa dengan telanjang kaki dan berlutut di atas salju selama 3 hari di luar kastil Paus, sambil memohon ampunan kepada Paus. Peristiwa ini dikenal dengan nama penghinaan di kejadian Canossa. Paus punya kekuasaan penuh sehingga tidak ada yang bisa menghentikan gereja dari penyalahgunaan kekuasaan. Sejarah mencatat beberapa paus hitam seperti Paus Sergius ketiga yang melakukan pembunuhan demi ambisi menjadi paus. Lalu Paus John si penghujat melakukan sumpah palsu, pembunuhan, berzina, incest. Lalu Paus Innocent mendirikan lembaga inkuisisi, kemudian membantai 1 juta manusia. Paus Pius adalah ayah dari banyak anak haram yang
bicara secara terbuka metode yang ia gunakan untuk merayu para wanita. Paus Alexander VI memenangkan pemilihan kepausan dengan cara menyuap, inses dengan saudara perempuan dan putrinya yang menghasilkan anak-anak. Kita bahkan tidak dapat memahami perbuatan jahat ini. Di antara mereka, Paus Leo yang ke-10 menikmati karya seni dan mengumpulkannya. Dia mengundang seniman seperti Michelangelo, Leonardo da Vinci, dan Raphael ke Vatikan untuk menghiasi gereja dengan lukisan. Didorong oleh kesombongannya, ia membangun Basilika Santo Petrus, dan saat kehabisan uang karena mengumpulkan karya seni yang sangat mahal, dia mulai mencetak banyak indulgensi atau surat pengampunan dosa. Para pastor lalu menyebarkan perintah yang bunyinya seperti ini. Come, see for yourself. This is not just a simple indulgence. Even though you don't do confession, all your sins will be forgiven. Even the sins of your relatives in purgatory will vanish. Will you just leave your mother to suffer in the fire? Come here, everyone. Come. When you drop the coins in the box and it makes a clinking sound, then the souls will arise from the fiery purgatory. Penjualan surat pengampunan dosa adalah salah satu bisnis terbesar Katolik Roma. Karena surat pengampunan dosa adalah solusi bagi mereka yang takut neraka, banyak di antara mereka yang datang dan membeli tiket surga. Bahkan rentenir sekalipun yang adalah dosa besar menurut Alkitab, dapat membeli surat pengampunan dosa sebagai tiket surganya. Padahal Alkitab sendiri mengajarkan bahwa hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Tetapi gereja bersikeras bahwa Paus memiliki wewenang untuk itu. Pengajaran palsu semacam ini mendorong mereka melakukan penipuan dan penyesatan serta kejahatan yang melampaui batas. Atas kebrutalan Vatikan maka muncullah berbagai pemberontakan termasuk berdirinya berbagai denominasi baru yang menyatakan diri keluar dari kepercayaan Katolik Roma, termasuk perkembangan ilmu pengetahuan sisa-sisa zaman klasik menjadi pemicu penelanjangan, pembodohan, kesesatan, kepalsuan Alkitab, dan kejahatan Vatikan. Inkuisisi adalah pengadilan agama yang menjadi lembaga transnasional gereja Katolik dan dirancang untuk mengutuk, mengejar, menangkap, memenjarakan, menyiksa, merampas harta, membunuh secara keji dengan segala cara terhadap mereka yang dianggap bidat menurut definisi gereja Katolik. Bidat didefinisikan kepada orang-orang Kristen yang menentang ajaran palsu dan doktrin Paus. Paus berusaha menyingkirkan Alkitab dan membatasi jemaat untuk membacanya demi menutupi kejahatan mereka dan mencegah agar jemaat tidak mengetahui kontradiksi dan kerusakan Alkitab. Apalagi ketika dunia sains di komunitas Islam di Eropa, Spanyol khususnya saat itu, tengah menjadi kiblat peradaban atau ilmu pengetahuan modern. Paus Alexander III memberi label orang yang membaca Alkitab sebagai bidat dan memerintahkan untuk membatasi orang Kristen atau bidat lalu mengambil alih harta mereka. Paus Gregorius IX bahkan menyatakan bahwa ini untuk menghukum bidat yang tidak bertobat atau menerima sekte sesat ini. Paus lalu menunjuk Ordo Santo Dominik sebagai algojo dan mengumumkan pengesahan penyiksaan, membakar setiap penentang ajaran Katolik, dan karenanya dunia bersepakat bahwa inilah pengadilan agama yang paling kejam dan menonjol sepanjang sejarah umat manusia. Giordano Bruno, seorang astronom, didakwa sebagai bidat lalu dibakar hidup-hidup di tiang pancang di depan Vatikan karena menyangkal teori geosentris Alkitab dan bersikeras pada teori heliosentrisnya. Galileo juga dipaksa mengakui kesalahan teori heliosentrisnya. Alhasil beliau dihukum hingga wafat. Kemudian ada pula nama Joan of Arcs, Maid of Orleans yang menyelamatkan Prancis dari krisis, kemudian dibakar di tiang pancang atas tuduhan sebagai penyihir oleh Dewan Inkuisisi Gereja. Jika seorang dituduh sesat sekali saja, dia tidak punya hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Dia akan disiksa dengan kejam dan berakhir di penjara seumur hidup atau dieksekusi dengan api. Inkuisisi adalah sejarah paling kelam dan keji sepanjang sejarah umat manusia yang berlangsung selama 500 tahun untuk mempertahankan kekuasaan gereja Katolik Roma. Dari catatan sejarah, tidak ada satupun paus setelahnya yang akhirnya meminta maaf kepada publik, sebab
Alkitab membolehkan tindakan ini seperti dikatakan bahwa dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Wahyu 13 ayat 7. Para sejarawan memperkirakan sekitar 90 juta orang tidak berdosa binasa secara mengenaskan di tangan Paus selama masa inkuisisi hanya karena gereja ingin meningkatkan kekayaan dan memperluas kekuasaan. Ini adalah distorsi sejarah untuk memanggil seorang pembunuh sebagai rasul kedamaian. Instrumen penyiksaan era inkuisisi masih tersimpan dan dipamerkan di Museum San Marino. Beberapa yang paling terkenal adalah Iron Maiden atau gadis besi, sebentuk lemari dengan interior tertutup paku besi sepanjang sekitar 8 inci. Ketika seseorang ditutup di dalamnya, seluruh tubuh akan ditusuk dengan paku besi runcing dan terluka parah, lalu mati secara perlahan karena pendarahan. Lalu ada lagi roda gila. Perangkat penyiksaan dalam bentuk roda yang diciptakan gereja ini, mereka akan mengikat seseorang di sekitar roda, kemudian menggulungnya berulang-ulang di atas api atau paku. Mereka mengikat kaki korban pada roda dan menghancurkannya menggunakan batang besi atau palu. Kemudian korban akan terluka parah dan meninggal dengan kesakitan dalam keadaan terikat pada roda. Inkuisisi menemukan alat penyiksaan yang kejam untuk memberikan korban sebanyak mungkin rasa sakit. Garpu penyiksa dan cakar kucing. Alat penyiksa ini dalam bentuk kait besi yang tajam untuk merobek kulit korban. Ada pula ayunan Yudas, alat penyiksaan berbentuk piramida dengan ujung yang tajam. Korban akan ditempatkan di atas dan menderita sakit yang sangat hebat saat ujung tajam masuk ke dalam tubuh sedikit demi sedikit ke seluruh tubuh korban hingga mati. Sebagian besar pelaku penyiksaan dilakukan oleh para biarawan, pastor, dan kardinal. Mereka juga mencabut kuku dengan tang, membakar bagian tubuh dengan api, menghancurkan tangan dan kaki dengan alat penyiksaan. Katrol juga digunakan untuk mengangkat tubuh korban, kemudian menjatuhkan mereka untuk membuat semua sendi keluar dari tempatnya. Korban dibakar hidup-hidup, sementara tangan dan kaki diikat. Ada pula kursi dengan paku digunakan untuk mengikat korban, dan itu membuat darah keluar dari setiap bagian tubuh. Yang menolak dibaptis, selain menjalani penyiksaan jantung, mereka juga menuangkan timah ke mulut dan telinga para korban, atau mencungkil mata dan mencambuk hingga bagian kulit mereka berterbangan di mana-mana. Korban juga kerap disiksa dengan pedang dan membakarnya kemudian dalam keadaan hidup. Mereka menyiksa dengan salib di tangan yang disodorkan di depan wajah para korban sambil memaksanya mengakui iman Katolik Roma. Penganiayaan akibat menolak Katolik Roma berlanjut secara masif dan dalam skala besar. Mereka mempergunakan prosedur-prosedur inkuisisi dengan memanfaatkan penguasa setempat untuk membangun sebuah tribunal dan mempersekusi kaum bid'ah. Di penghujung abad ke-15, seorang inkuisitor luhur mengepalai tiap inkuisisi yang bertahan mencapai ratusan tahun hingga abad ke-19. Pada tahun 1908, Santo Paus Pius X menggantikan nama organisasi ini menjadi Kongregasi Suci Paling Tinggi. Nama ini belakangan diganti menjadi Kongregasi Doktrin Iman pada tahun 1965. Nama inilah yang dipergunakan sampai saat ini. Di saat yang bersamaan, Paus juga menggagas inkuisisi global melalui penjajahan dunia oleh Spanyol dan Portugis, di mana misinya selain untuk merampok harta dan kekayaan bangsa-bangsa, memperluas kekuasaan, juga menyebarkan sekte paling brutal ini kepada dunia. Terjadilah genosida di mana-mana dan pembantaian umat manusia yang tidak berdosa oleh pasukan salib atas nama agama, perbudakan dan juga penjualan 180 juta orang Afrika, di mana 80%-nya mati karena penyiksaan dan kelaparan, lalu dibuang ke laut, genosida suku aborigin di Australia, pembantaian orang Indian, dan sebagainya. Karena penjajahan dan penindasan terus terjadi, maka muncullah berbagai konflik dan perang global. Saat bangsa-bangsa jajahan bangkit membela tanah air mereka, maka meletuslah Perang Dunia Pertama dengan korban diperkirakan sekitar 20 juta jiwa, lalu Perang Dunia Kedua yang menelan korban sekitar 60 juta jiwa, hingga Perang Dingin menyusul berdirinya blok Barat dan Timur yang embrionya dari permusuhan abadi antara gereja Barat dan gereja Timur. Lahirlah berbagai konflik secara masif di berbagai negara
seperti yang terjadi di Korea, Perang Irak-Iran, Yugoslavia, Afrika, Vietnam, Palestina, Afghanistan, dan hingga kini di Timur Tengah, pemicunya tidak lain hanya karena kedua blok kekuatan dunia ini terus berebut hegemoni secara global. Pada Perang Dunia Kedua, tentara salib juga membantai 6 juta orang Yahudi dan 1,5 jutanya diantaranya adalah anak-anak yang berlangsung di Polandia, Rusia, Cekoslowakia, Prancis, Belgia, Luksemburg, Belanda, Norwegia, Rumania, Yugoslavia, Yunani, Italia, Inggris, dan sebagainya. Harta orang Yahudi disita, wanita diseret telanjang di depan umum, dan mereka menderita kelaparan, penyakit menular, kurungan, dan eksekusi di depan umum. Orang-orang Yahudi yang selamat harus menghadapi kematian yang lebih menyakitkan di kamar gas kem-kem konsentrasi yang dibangun oleh Nazi. Ketika gerbang kem-kem konsentrasi orang Yahudi dibuka, mayat menumpuk seperti gunung. Gereja Katolik secara terbuka menganjurkan genosida kepada Hitler dan Mussolini selaku Perdana Menteri Italia saat itu yang menjadi sekutu Jerman. Gereja membolehkan tindakan antisemitisme ini karenanya ketika Weiss Mandel, seorang rabi Yahudi, mengirim surat ke Vatikan untuk meminta bantuan dan memohon agar Paus menyelamatkan orang-orang Yahudi yang tidak bersalah, terutama anak-anak. Dia memohon dengan teriakan putus asa, namun jawaban yang diterimanya dari kepausan sangat menyakitkan. Paus membalas suratnya dengan narasi seperti ini. Tidak ada namanya darah anak-anak Yahudi yang tidak bersalah. Semua darah orang Yahudi bersalah. Yahudi harus mati sebagai hukuman atas dosa mereka. Paus Pius XII. Gereja Katolik memusuhi Yahudi dengan alasan mereka telah membunuh Yesus. Di situ terlihat betapa munafiknya kaum ini. Jika kematian Yesus di kayu salib adalah agenda Tuhan untuk menebus dosa manusia seperti klaim gereja, sejatinya Kristen berterima kasih kepada Yahudi, sebab jika Yahudi tidak membunuh Yesus, dengan cara apa Yesus menebus dosa? Gantung diri dengan tali. Jika itu yang dilakukan, berarti lambang gereja hari ini bukan salib, melainkan tali gantungan. Artinya Yahudilah yang telah membuat Yesus menjadi penebus dan juga Tuhan di saat yang bersamaan. Sebab tanpa penyalipan, kematian dan kebangkitan Yesus tidak akan terjadi dan Yesus tidak jadi apa-apa. Hanya kerusakan kemanusiaan yang fatal menuduh Yahudi jahat terhadap Yesus, sementara atas tindakan mereka menjadi berkah bagi Yesus dan umat Kristiani secara umum. Sikap Hitler terhadap Yahudi sangat dipengaruhi oleh kebijakan Vatikan, seperti dalam orasinya beliau mengatakan, Dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. Hitler adalah seorang Katolik yang kuat, sehingga alasan kebenciannya terhadap Yahudi adalah pengalaman historis gereja Katolik lalu memperlakukan orang Kristen non-Katolik dan Yahudi tanpa belas kasihan selama 1600 tahun. Seorang kardinal bahkan memberi penghormatan kepada Hitler, dan sebelum pembantaian dimulai, para kardinal memimpin misa untuk memberkati pasukan Nazi, dan secara terbuka Vatikan memasang iklan atas genosida terhadap Yahudi ini. Uskup Agung bernama Stavinec mengatakan Tuhan telah memberi kita Adolf Hitler, seperti halnya Uskup Agung Bodrira mengakui bahwa perang Hitler adalah tugas mulia untuk melindungi peradaban Eropa. Motonya adalah swastika di dada kami, salib di hati kami. Kristus telah datang kepada kita melalui Adolf Hitler. Ungkap Pastor Lutheser. Pendeta Kugrin menegaskan perang Nazi adalah sebuah pertarungan untuk agama Kristen Katolik. Para imam dan mahasiswa teologi berjanji setia dengan gaya salut Hitler. Katolik melakukan kejahatan kemanusiaan selama berabad-abad lamanya atas nama agama. Jejak pembantaian orang-orang Yahudi masih tetap ada di kamp-kamp konsentrasi di Polandia. Foto-foto orang Yahudi dan barang-barang mereka ditampilkan di kamp konsentrasi tersebut, memperlihatkan bagaimana orang-orang Yahudi dianiaya, dikutuk, dan dihina. Masa-masa mengerikan ini tetap ada dalam catatan sejarah, tetapi era gereja Katolik menghilang dari ingatan orang sedikit demi sedikit. Ketika memasuki abad ke-21, Kepausan Roma akhirnya mengakui semua jenis kejahatan yang telah mereka lakukan terhadap umat manusia selama 2000 tahun. Seperti perang salib, antisemitisme, inkuisisi, penjajahan dunia, perang dunia pertama dan kedua, perburuan para ilmuwan, dan tertuduh penyihir.
Paus juga mengatakan bahwa gereja Katolik ingin menciptakan persatuan baru di antara agama-agama dengan melihat kembali semua kesalahan agama mereka. Namun, apakah semua kesalahan ini diampuni dengan hanya mengakui semua kejahatan kemanusiaan yang telah mereka lakukan selama ini? Karena ini bukan hanya tentang sekedar kejahatan, tetapi juga membuktikan jika sekte ini datang dari yang berhati iblis. Sehingga meski tidak lagi sekejam dulu, tetapi gereja terus merusak akhlak manusia dan menodai akidah serta nama baik agama samawi. Mengakui kesalahan saja tidak cukup, karena kejahatan yang paling mendasar adalah sekte ini harus dihapuskan dari muka bumi, karena tidak ada kebaikan dan kebenaran yang datang dari ajaran ini. Setelah 2000 tahun mereka menebar teror dan kengerian di muka bumi, sekte ini terbukti tidak pantas diimani oleh makhluk sosial yang berakal dan beradab. Sebab dalam semua hal gereja Katolik adalah organisasi iblis anti agama samawi dan Tuhan yang benar. Gereja telah menghancurkan semua kebenaran Tuhan, mengotori agama Abrahamik dengan menerima segala macam dewa kafir gagasan mereka, lalu mengklaim dari agama samawi. Mereka telah membuat banyak jiwa penyembah setan lalu mengatasnamakan Tuhan. Mereka juga terus mengirim kematian jiwa para jemaatnya ke dalam cengkeraman Lucifer dan mengantar umatnya ke jalan kegelapan yang kekal hingga di keabadian. Karena kerusakan dan kesesatan sekte inilah sehingga agama ini tidak lagi diimani oleh jemaatnya sendiri secara meyakinkan selain hanya formalitas. Bahkan di dunia barat, Yesus menjadi bahan olok-olokan, menjadi parodi, hiburan rakyat yang menarik, jadi bahan lucu-lucuan, dan tidak lagi dipandang sebagai Tuhan yang sejatinya disakralkan, dimuliakan, dan disembah. Yesus bagi dunia barat hari ini tak ubahnya sosok mitologi yang hanya menarik untuk dikemas dalam cerita yang lucu dan menghibur. Bahkan di TV Israel, Yesus dan Bunda Maria menjadi tayangan parodi mereka untuk menghibur pemirsa, terutama di kalangan anak-anak. Tidak ada lagi daya sakralitas dan spiritual di dalam pribadi Yesus, bahkan di kaum mereka sendiri. Seiring dengan pertumbuhan kematangan sosial dan peradaban umat manusia, Yesus dan Kristen telah dianggap sebagai organisasi gelap yang diagamakan sehingga menjadi bagian dari sejarah kelam yang ingin dilupakan kaum modernitas. Dan akhirnya Kristen hanya bisa bertahan di dunia ketiga di mana jemaat dan rakyatnya belum mampu berpikir kritis dan cerdas dalam memaknai realitas, sejarah, dan akidah keagamaan, terutama seperti di Indonesia hari ini. Semoga paparan singkat ini bermanfaat terutama bagi diri saya sendiri dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Salam bagi yang berpikir, wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.